Kita yang punya coklat, yang hebat coklatnya itu di Swiss. Kita punya nilam, yang hebat parfumnya di Prancis. Nilam adalah salah satu tanaman yang sering ditemui di daerah Asia dan memiliki banyak sekali manfaatnya. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah bagian daunnya untuk diekstraksi minyaknya dan diolah menjadi parfum, minyak asiri, anti serangga, dan juga digunakan untuk industri kosmetik. Inilah kali pertama daun nilamnya dari negeri kita, parfumnya pun ada di negeri kita. Dan hari ini kita akan sedikit belajar tentang tanaman nilam di ARC Universitas Syah Kuala bersama Pak Dr. Syaifullah Muhammad. Kita tahu ya, minyak nilam kita digunakan di Prancis untuk parfum. Dia memiliki suatu senyawa yang unik yang disebut dengan patchouli alkohol yang memiliki titik didih tinggi ya, sekitar 287 derajat Celcius. Dan uniknya, karakteristik fisiknya, densitas, viskositas, dan lainnya itu mirip dengan senyawa-senyawa volatil, sehingga dia bisa secara fisik bisa bercampur dengan baik, tetapi secara titik didihnya dia tinggi sekali. Apa yang terjadi kemudian? Senyawa volatil yang lain itu bercampur dengan baik dengan patchouli, tetapi pada saat yang lain mau menguap tertahan, terikat. Jadi patchouli alkohol ini mengintervensi kesetimbangan titik uap senyawa-senyawa volatil yang lain yang menyebabkan kemudian senyawa yang lain itu menguap juga tetapi menjadi slow release, pelan-pelan, nggak bisa cepat. Itu yang menyebabkan kemudian parfum itu menjadi lama, ya, yang disebut dengan fixative agent. Inilah dia. Fixatif itu adalah dia bisa membuat aroma itu terhambat penguapannya sehingga aromatiknya menjadi long lasting. Ini yang dikejar oleh Prancis, perusahaan-perusahaan di Amerika dan lain-lain dalam membuat parfum. Nah, kita kan tahu itu. Tetapi kalau kita gunakan minyak nilam dari rakyat kita langsung ke situ, itu justru berbahaya. Karena apa? Karena minyak nilam kita masih kotor. Ya, warnanya masih gelap, masih bercampur dengan logam berat yang di atas standar 25 ppm, masih tinggi logam beratnya. Jadi tidak boleh sembarangan memformulasikan minyak nilam di dalam parfum, karena parfum akan bersentuhan dengan kulit. Nah, ini nilam. Apa yang kemudian kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan purifikasi, sehingga kita sekarang bisa menghasilkan purified patchouli. Minyak nilam kita proses nanti dari ini residu padat. Ini hasil akhir daripada proses purifikasi minyak nilam yang kita sebut dengan residu nilam, dan ini padat ya, lengket ya. Tapi ini pun nggak kita buang, ini bisa kita buat jadi produk pembersih lantai karena sifat anti kumannya masih tinggi di sini. Kemudian kita juga udah bisa buat kristal patchouli. Ini kristal patchouli ya. Ini kemurniannya 99% patchouli alkohol kristal. Tentu harganya juga sangat mahal ya kalau kristal itu, karena nilam sudah dikeringkan. Ini riset S3 ya? Iya. Nah, sekali kalau ini sedang jalan ya, kerennya tadi. Minyak nilam yang sudah dipurifikasi, logam beratnya kita hilangkan, asam lemaknya kita hilangkan, impurities kita hilangkan, patchouli alkoholnya kita tingkatkan sampai dengan 60%, baru diformulasi menjadi parfum. Nah, belakangan karena ini riset terus kita lakukan, varian-varian jenis minyak nilam ini menjadi berkembang. Fraksi ringan, fraksi berat. Fraksi ringan ada beberapa macam, fraksi berat ada beberapa macam, bahkan sampai kristal dengan kemurnian 99%. Teknologi inilah yang menjadi key point daripada derivatif produk, daripada produk-produk turunan itu. Jadi sekarang ini kenapa kita rajin mengajarkan anak-anak muda teknologi buat produk, supaya mereka perlu minyak nilam, mereka perlu minyak nilam. Jadi awalnya inovasi produk itu adalah untuk mengintervensi ekosistem agar kebutuhan minyak nilam tidak hanya sekedar crude patchouli, tetapi juga purified patchouli. Karena purified patchouli bisa kita buat sabun, buat sampo, pembersih lantai, skincare, buat anti-aging, antioksidan, parfum, dan lain-lain. Kalau sudah di-purified. Nah, dengan adanya purified patchouli dengan teknologi yang kita kembangkan itu, dan itu mandiri daripada kita, maka kita bisa transfer knowledge dan teknologi itu kepada anak-anak muda, sehingga mereka kemudian bisa buat sabun, parfum, dan lain-lain. Tumbuhlah ekosistem baru di mana minyak nilam tidak lagi 100% dikirim ke luar negeri, tetapi sebahagiannya sudah bisa diproses. Nah, ini ruang produksi udah standar BPOM.
Begini ya. Banyak peralatan-peralatan kita, peralatan produksi, dan mereka ini adalah karyawan koperasi ya. Mereka ada sekitar berapa belas? 13 orang, dan mereka di bawah Koperasi Inovasi Nilam Aceh. Anak-anak muda semuanya, sebagian besar adalah alumni-alumni fresh graduate yang dulunya mahasiswa yang kita bimbing, sekarang mereka bekerja dapat penghasilan. Itu awalnya sesungguhnya dari pemetaan rantai pasok industri nilam yang ada di Aceh, yang udah ada sejak zaman Belanda sebenarnya, ya. Jadi dulu itu memang tidak ada value chain sama sekali, kalaupun ada sangat minim ya, dari daun kemudian jadi minyak, itu ada value chain di sana. Tetapi dari crude pacoli ke yang lain-lain itu dulu tidak ada sama sekali. Nah, kemudian masalah yang kita hadapi lain yang paling urgen itu adalah fluktuasi harga di level masyarakat. Jadi yang punya daun nilam masyarakat, minyak nilam masyarakat, ditanam oleh masyarakat, tetapi yang menentukan harga bukan masyarakat. Yang menentukan harga adalah sebuah sistem yang masyarakat tidak punya kemampuan untuk mempengaruhinya. Ini produk minyak nilam dari berbagai daerah di Aceh. Sebagian ada juga produk atsiri dari provinsi lain. Minyak nilam dari rakyat kita kumpulkan, kita buat karakterisasinya supaya kita tahu karakteristik masing-masing nilam dari berbagai daerah ya. Nah, minyak nilam inilah yang kemudian kita sebagian melalui mitra kita PT Ugreen dan PT-PT yang lain, mereka ekspor ke Perancis, ekspor ke Amerika dan lain-lain. Nah, sekian persen, sekitar 20% dari minyak nilam ini kita lakukan purifikasi ya. Purifikasi itu kemudian menciptakan apa yang kita sebut dengan high grade pacoli. Ini dia, udah ada beberapa high grade pacoli di sini ya. Kemudian dari high grade itu baru kita formulasi. Misalnya kita buat untuk aromaterapi seperti ini hand cream kita formulasi, ini body butter, ini serum anti aging, itu moisturizer, face mist untuk wajah ya, face mist, dan ini yang sebelah sini adalah facial foam. Ini body serum ya, ada berapa varian. Kemudian ini juga ada dikombinasi dengan kolagen dari tulang ikan tuna ya. Kita kombinasi dengan nilam. Ini adalah BRL Gina yang dikomersialisasi oleh PT Fokustindo Cemerlang di kawasan industri Cilengsi. Yang pertama adalah serum anti-agingnya, kemudian ada facial foam, ada toner, ada krim siang dan krim malam. Bertahun-tahun harga selalu fluktuatif ya, Nanti kadang-kadang kalau pas stoknya minyak banyak harganya langsung drop, nanti kalau nggak ada minyak harganya tinggi. Kadang-kadang pada saat tinggi orang meninggalkan padi, jagung, kedelai untuk tanam nilam, tetapi kemudian setelah mereka panen harganya kembali drop. Nah, hal-hal semacam ini tuh betul-betul buat frustasi ya. Bayangkan kita dari memasok 70% kebutuhan market share kita di nasional, dari sekitar total ekspor kita sekitar 1.500 ton waktu itu kita 70%-nya dari Aceh, dan kemudian terjun bebas tuh sampai tinggal 5-10%. Jadi sebenarnya nilam Aceh itu hampir punah ya, hampir hilang gara-gara sistem tata niaganya itu yang tidak terkendali dengan baik dan selalu banyak merugikan masyarakat. Nah, tetapi kan tidak ada yang bisa melawan mekanisme pasar kan. Pasar tuh dia punya mekanisme yang tidak mungkin kita rekayasa dan lain-lain. Nah, disitulah kemudian ya kami di tim ARC, karena kita banyak sekali pakar di sini, kita berdiskusi, kita mencoba mencari solusi yang waktu itu kita pun tidak terlalu yakin apakah solusi itu bisa menjadi jalan keluar terhadap ini. Ini semua adalah produk masyarakat kita yang kami bina, kami transfer ilmu pengetahuan dan teknologinya kepada anak-anak muda. Produk-produk ini kemudian kita latih mereka supaya bisa membuat produk dengan kualitas yang baik, dan kemudian juga mereka bagaimana menjual. Kita bina produk-produk masyarakat sampai ke desa-desa, cara buat sabun ya. Itu sabun-sabun ini sudah dijual dan bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat dan mereka mendapatkan uang. Di mana ini semua dikembangkan oleh UMKM, anak muda yang kita bina supaya mereka bisa punya pendapatan dari hasil hilirisasi inovasi produk nilam. Jadi dengan adanya ekosistem baru di mana-mana orang perlu minyak nilam. Si anak muda ini perlu minyak nilam, itu perlu minyak nilam, perusahaan ini perlu minyak nilam. Masyarakat punya alternatif untuk menjual minyak nilam, sehingga ya kalau kita lihat yang harga 1 juta ke atas nih udah hampir 8 bulan harga 1 juta ke atas. Yang harga di atas 500.000 itu sudah hampir 5 tahun harganya stabil seperti itu.
Yang dulu harga yang diterima masyarakat rata-rata 350.000, 400.000. Jadi hilirisasi penciptaan ekosistem itu berdampak langsung pada mekanisme pasar dalam menghargai crude pacoli punya rakyat. Itu motivasinya kenapa kemudian kita konsentrasi di produk turunan. Itu tentu nggak muncul tiba-tiba, itu muncul dari hasil diskusi panjang lebar para pakar gitu kan. Nah, kita kan nggak mungkin pakar sendiri kan, kita punya kawan-kawan yang pakarnya itu banyak, kawan-kawan kita. Jadi Atsiri Research Center ini merupakan salah satu kanal ya sebenarnya untuk diketahui masyarakat tentang apa saja sih yang dilakukan oleh Atsiri Research Center, terutama memberdayakan petani, kemudian membuat petani jadi tahu bagaimana menjaga nilam dengan baik dengan sentuhan ataupun arahan dari para pakar yang ada di Atsiri Research Center. Jadi awalnya kan semangat ARC kita dengan kawan itu membela rakyat ya, membela petani. Jadi bukan motif ekonomi kita sebenarnya kita kembangkan teknologi. Ini cerita ARC-nya. Walaupun ternyata kemudian kita menyadari bahwa membela rakyat tanpa ada masuk ke lembagaan bisnis susah sekali. Apalagi perguruan tinggi kan secara generik kan dia tridharma perguruan tinggi. Baru belakangan ini perguruan tinggi bicara bisnis gitu kan. Nah kalau dulu-dulu itu kan kita semuanya fokus kepada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi motivasi utama itu adalah ingin membela rakyat. Nah membela rakyat itu ya karena kita nggak punya uang, kita nggak punya kekuasaan, itu yang ada cuman adalah komitmen. Jadi saya dengan kawan-kawan itu berusaha agar kita komitmen untuk fokus di dalam urusan nilam ini. Kita nggak berpikir waktu itu bahwa dia akan sebesar ini, akan wow atau enggak, kita nggak berpikir. Kita sederhana aja, kita ingin memberi pengetahuan teknologi kepada masyarakat kita sehingga kemudian kesejahteraan mereka, harga nilam menjadi lebih baik dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang kita lakukan? Hilirisasi. Ya, hilirisasi. Jadi kalau Presiden Prabowo cerita hilirisasi ya kita udah 10 tahun yang lalu itu mengerjakan program hilirisasi berbasis komoditas pertanian. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengembangkan teknologi yang bisa digunakan untuk proses peningkatan kualitas daripada minyak nilam. Kita menyadari bahwa komitmen saja itu nggak cukup juga. Jadi harus didampingi juga oleh konsistensi. Saya sering sampaikan, without commitment we never start, and without consistency we never end. Tanpa komitmen kita nggak pernah memulai, tanpa konsistensi kita nggak pernah menyelesaikan. Kita komitmen ingin membela rakyat, itu motivasinya sangat kuat ya. Kemudian konsisten, ini udah 10 tahun nih. Memang ARC-nya baru 8 tahun lebih ya, lebih 8 tahun, tapi saya dengan beberapa teman itu sudah memulai ini sejak 2014. Artinya sekarang sudah 10 tahun lebih, ya lebih sedikit lah. Jadi artinya 2 tahun sebelum ada ARC kita sudah mulai bergerak. Jadi menjaga komitmen itu. Konsistensi ini kan tentu harus mempertimbangkan perubahan kan. 10 tahun dulu dengan 10 tahun sekarang. Kalau dulu kita konsentrasi di beberapa hal, nah sekarang tantangannya itu sudah lebih berbeda. Jadi kita harus terus, tidak ada kata menyerah ini. Jadi ini kita sudah at the point no return, nggak ada titik balik kita untuk kembali. Kita sekali layar terkembang, surut kita berpantang, untuk menjaga ini terus terjadi, maka inovasi tidak boleh berhenti. Itu sebabnya kenapa sekarang riset semakin kembang. Kita sekarang kerjasama dengan internasional, kerjasama dengan ILO, International Labour Organization, membuat platform digital untuk supply chain and value chain industri nilam di Aceh. Kita kerjasama dengan Fraunhofer, Jerman, untuk mengembangkan produk kosmetik berbasis ekstrak nilam. Kita kerjasama dengan beberapa perusahaan. Tujuan kita adalah munculnya kolaborasi dan mempertimbangkan dengan perubahan tren-tren ke depan tentang inovasi. Makanya setiap saat kita harus melakukan riset buat produk baru, riset buat produk baru, tetapi juga sekaligus itu bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ya, misalnya kita perlu kembangkan produk anak-anak muda, ya kita kan share nih pengetahuan kepada mereka. Nah, anak-anak muda ini boleh menjadikan kita ARC itu sebagai R&D-nya, research and development mereka. Karena R&D itu kan mahal. UMKM kita agak berat lah kalau harus punya R&D sendiri. Jadi silakan 80 orang profesor doktor yang tergabung di ARC
yang selalu melakukan riset, itu silakan klaim sebagai R&D-nya UMKM selama mereka memang melaksanakan teknologi yang kita kembangkan. Jadi hal-hal semacam ini menyebabkan orang kan semakin banyak butuh dengan ARC ini, di mana-mana datang. Saya sekarang dengan kawan-kawan itu hampir setiap hari ada aja SMS dari seluruh Indonesia menanyakan tentang nilam. Tadi malam saya duduk sampai jam 11:30 malam tentang nilam. Malam kemarin kita rapat dengan atase perdagangan Kanada tentang nilam, begitu seterusnya. Petani-petani dari Kalimantan, dari Sulawesi, terus menerus. Dan bagi kita, karena kita adalah perguruan tinggi, knowledge is free ya. Knowledge is free, just bring your bucket istilahnya. Bawa keranjang, kita kasih pengetahuannya dan itu free. Dan itu harus terus-menerus diproduksi kalau kita mau tetap eksis. Nah, jadi tantangan dulu dengan sekarang ini 10 tahun ke depan kita sudah ada roadmap-nya sampai dengan 2030. Insya Allah ya. Tapi regenerasi ini kita perlu persiapkan ya. Saya udah lama juga di industri nilam. Kami yang senior-senior yang tua-tua ini udah mulai berpikir udah saatnya kita siapkan anak-anak muda ya. Dan biasanya anak muda punya karakteristik lebih cepat, lebih kuat, lebih berani. Ya, walaupun orang tua kadang-kadang lebih bijaksana ya. Yang tercantik adalah kombinasi antara keberanian, kecepatan, kekuatan dengan kebijaksanaan. Tadi saya sampaikan kita nggak bisa ahli semuanya. Jadi kita harus punya tim ya. Kita harus maju bersama-sama. Saya chemical engineering memang, tetapi kan saya nggak terlalu paham misalnya urusan di hulu. Tapi ada teman saya profesor di bidang hulu, di bidang bibit, di bidang pupuk, di bidang pestisida. Nanti ada teman kita di bidang marketing. Jadi keberhasilan itu, walaupun teknologi sudah kita kuasai, kalau tidak diorganisasi dengan baik, di-delivers dengan baik, yang itu merupakan kerja bareng-bareng tim, itu akan susah juga suksesnya. Perhatian kita terhadap pengembangan teknologi harus sama besarnya perhatian kita terhadap teamwork. Jangan anggap remeh nih teamwork ini. Karena teknologi ini nggak ada artinya ketika dia tidak di-delivers dan dikawal. Nah, pengawalan delivery daripada teknologi ini perlu tim. Nah, oleh sebab itu seni-seni leadership, seni komunikasi dan seterusnya itu perlu terjaga dengan baik. Kemudian kita juga harus bekerja dalam kerangka roadmap. Kita harus punya big picture ya dalam 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan itu apa yang perlu kita kerjakan. Nah, itu akan menjaga energi kita dari roaming yang tidak diperlukan. Karena kalau kita punya roadmap, kita akan ada milestone, pencapaian. Tiap tahun kita ada pencapaian. Pencapaian inilah yang menjaga energi tim kita. Bayangkan kita bekerja terus tapi tidak ada pencapaian ya kan orang putus asa juga. Apalagi kita nggak bisa supply uang yang banyak kan. Kita kan research center yang uangnya tidak banyak. Uang kita itu berbasis kompetitif grant saja kayak gitu. Jadi kalau uang tidak ada, kekuasaan tidak ada, maka yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan values bersama, nilai bersama yang kita yakini secara bersama. Dan kita secara bersama-sama mengantarkan organisasi ini agar powerful membela rakyat. Jadi kemudian ketika kita sudah ada konsistensi itu keyakinan ya, kemudian kita ada teamwork, kemudian kita harus punya roadmap juga. Jadi kita punya uang sedikit, kita kerjakan di pojok ini, ada uang sedikit lagi nih, kerjakan di pojok ini, ya puzzle-puzzle yang sudah kita bangun dan itu kemudian ternyata berdampak secara signifikan terhadap perubahan situasi daripada industri nilam khususnya yang ada di Aceh. Jadi kita ingin ya berharap sekali bahwa petani-petani nilam arsiri kita itu meningkat kesejahteraannya. Tapi kesejahteraan, angka kemiskinan itu nggak bisa hanya mengandalkan satu pihak ya. Dia ini adalah hasil banyak pihak yang menjelmakan menjadi sebuah kesejahteraan. Nah, kita ingin apa yang kita lakukan ini bisa terus-menerus menjaga komoditas kita, komoditas unggulan kita ini itu menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat dan mereka bisa hidup dengan komoditas ini, mereka bisa mendapatkan pendapatan yang cukup, menyekolahkan anak ya, hidup dengan layak karena memang produk mereka ini digunakan di hampir 41 negara. Nilam kita itu digunakan hampir di 41 negara sekarang. Nah, jadi itu cita-cita besar kita sehingga angka kemiskinan bisa ditekan, kesejahteraan meningkat dan lain-lain.
Tapi cita-cita itu kan harus diperjuangkan, ya, harus diperjuangkan, harus ada proses pewarisan kepada anak-anak muda generasi ke depan. Kita harus sampaikan bahwa komoditas ini punya potensi yang baik, mereka harus tersadarkan dan kita harus transfer juga teknologi kepada mereka sehingga anak-anak muda suka masuk ke sini sehingga terjadilah pewarisan itu. Saya sebenarnya dengan kawan-kawan tuh punya keinginan di Aceh ini punya semacam Nilam Center yang di sana ada proses pembibitannya, jadi laboratorium tentang nursery, kultur jaringan, kemudian kita di sana bisa kembangkan simulasi-simulasi kebun percontohan, mengembangkan teknologi IoT untuk budidaya ya. Kemudian kita juga di sana pinginnya di tempat itu ada galeri yang menceritakan sejarah nilam sehingga setiap orang yang berkunjung bisa melihat. Kemudian di sana juga ada store-nya. Ada store, ada toko yang dimana orang bisa membeli produk-produk khas punya Aceh yang dikembangkan oleh teknologi orang Aceh sendiri ya, yang kemudian itu bisa menjadi inspirasi untuk daerah-daerah lain supaya bisa mencontoh. Di situ ada klinik kecantikannya, di situ ada kantinnya, ada laboratoriumnya, lengkap di gedung itu sehingga ketika kita datang situ dari hulu ke hilir kita bisa melihat bagaimana nilam mulai dari sejarahnya di masa Belanda dulu hingga hari ini. Inilah kali pertama daun nilamnya dari negeri kita, parfumnya pun ada di negeri kita. Kalau dulu kan produknya di negeri kita yang punya coklat, yang hebat coklatnya itu di Swiss. Kita punya nilam yang hebat parfumnya di Prancis. Ya, begitulah seterusnya. Kedaulatan bangsa kita, kemandirian bangsa kita, ketika cita-cita ini bisa kita perjuangkan dengan baik dan kita komitmen, konsisten dengan teamwork. Dan itu insya Allah Tuhan akan beri jalan pada itu. Jadi kalau produk-produknya kita bisa lihat di US Castor, kemudian banyak juga yang ada di kantor ACI Research Center yang banyak orang bisa datang untuk belajar di sini. Kita mau ke US Castor, kita mau lihat produk turunan nilam Aceh yang sudah diproduksi menjadi banyak sekali produk, salah satunya parfum, hands body, dan juga banyak lainnya ya. Ini salah satu produk turunan dari nilam. Ini Citna nilam parfum. Dan ini juga termasuk salah satu yang paling banyak diminati oleh pembeli. Kalau ini harganya 180.000. Ini salah satu favorit saya juga nih. Ini taste-nya itu kopi, tapi segar. Teman-teman kalau mau tahu nih, salah satu hands body serum ini yang paling favorit ya. Yang peminatnya cukup banyak, anti-aging, antioksidan juga. Dengan kontribusi patchouli oil dan vitamin E-nya yang sangat bagus. Bisa dipertanggungjawabkan karena risetnya sudah selesai. Jadi US Castor itu sekarang ada dua. Pertama di samping AAC Daeng Daud. Mungkin teman-teman yang di Banda Aceh yang sedang jalan-jalan ke Banda Aceh, kalau mengunjungi ke sini gampang, dekat. Dan satu lagi ada di Sabang. Di Sabang itu ada di Pelabuhan Sabang. Jadi apapun kebutuhan Anda yang terkait dengan produk turunan, silakan datangi US Castor. ARC itu lahir dari kebutuhan, dari sebuah hasil kajian, di mana waktu itu Bapeda Aceh meminta kita untuk mempelajari kenapa nilam kita itu demikian diperlukan di internasional, harganya mahal, dipakai oleh banyak industri, tetapi kemudian masyarakat kita miskin, petani-petaninya tidak cukup sejahtera. Akhirnya waktu itu kita keliling Aceh, ketemu dengan banyak sekali orang, ketemu petani, penyuling, pengumpul, juga kemudian eksportir dan lain-lain. Kita bertanya ke masyarakat, ke pemerintah daerah, ke NGO juga, dan seterusnya. Sehingga kemudian kita rumuskanlah
sebuah roadmap atau master plan untuk industri nilam. Di dalam roadmap dan master plan itulah yang kemudian kita menyadari itu perlu sebuah pusat inovasi, di mana inovasi itu harus diterapkan dengan baik ya, tidak bersifat eksklusif tetapi dia bersifat inklusif, di mana inovasi itu bisa melibatkan petani dari sejak awal, masyarakat secara lebih luas, sehingga mereka itu tidak terasing dengan proses inovasi itu. Nah, hasil itu kemudian yang saya lapor ke Pak Rektor, ya, waktu itu rektornya adalah Profesor Samsul Rizal. Saya sampaikan bahwa Pak, ini dari hasil kajian dokumen yang kita buat untuk Bapeda Aceh, kita memerlukan sebuah pusat riset yang memungkinkan adanya konsentrasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah industri nilam di Aceh. Tentu saja Pak Rektor sangat setuju, dan waktu itulah kita mulai mengumpulkan teman-teman semua yang kira-kira punya concern yang sama. Jadi secara akademis mereka punya kompetensi yang baik, tetapi secara sosial mereka punya kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat kita. Nah, lahirlah ARC itu pada 8 Desember 2016. Nah, waktu itu nggak terlalu ramai seperti sekarang ya. Sekarang sudah ada 80 orang, profesor, doktor, master, bahkan juga para anak-anak muda yang keren-keren itu sekarang banyak di ARC. Begitulah awalnya semangat ARC itu lahir dari kebutuhan adanya sebuah pusat inovasi berbasis teknologi yang kita bisa gunakan untuk inovasi produk-produk nilam. Kalau nilamnya sendiri udah sangat terkenal lah ya di Aceh, tetapi rute yang dulu itu adalah tanam jadi minyak 100% ekspor. Nah, tapi setelah kita beri inovasi, tanam, suling, jadi minyak, purifikasi. Sebagian ekspor, sebagian purifikasi berlanjut lagi ke produk-produk turunan. Jadi ada rute baru di sana yang diberikan oleh ARC terhadap industri nilam di Aceh. Jadi sekarang semua orang sudah bicara tentang nilam, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk membuat nilam ini terus ada dan terus bisa memberikan kontribusi dan kesejahteraan bagi petani melalui sentuhan-sentuhan akademisi dan juga para peneliti-peneliti yang ada di ASIRI Research Center. Kita bisa tahu banyak dan kita bisa ketahui apa saja yang dilakukan. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi Aceh, Indonesia, dan juga dunia. Saya berpesan nih kepada anak-anak muda. Pertama, milikilah keyakinan. Karena kita nggak cukup bekerja keras, tidak cukup bekerja cerdas, tidak cukup bekerja ikhlas, tetapi kita harus bekerja yakin. Karena yakin ini akan menjaga energi perjuangan kita. Kalau kita yakin bahwa kita akan mencapai suatu tempat, kalaupun kita jatuh dapat hambatan, kita akan bangun kembali, kita akan bangkit kembali mengejar keyakinan itu. Saya 10 tahun membantu nilam ini terasa sekali bahwa keyakinan itulah yang menjaga energi kita. Yakinlah bahwa kalau kita bekerja untuk kepentingan orang, Tuhan akan membantu kita. Itu satu. Yang kedua, untuk anak-anak muda, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang masing-masing. Yang belajar tentang pertanian, kuasai ilmu pertanian dengan baik. Tentang bibit, pupuk, pestisida, kuasai itu dengan baik. Yang budidaya, kuasai. Yang belajar panen, penyulingan, kuasai itu dengan baik. Yang belajar tentang marketing, kuasai itu dengan baik. Yang belajar tentang digital, kuasai itu dengan baik. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kalian punya kompetensi. Dan yang ketiga, ya, pesan saya juga, bekerjalah tidak sendiri. Kita perlu teman, ya. Orang hebat sendiri itu biasa. Kita jadi doktor, jadi profesor itu biasa. Di mana-mana itu sudah ada. Tapi kalau kita bisa sukses bersama-sama, itulah yang luar biasa. Jadi jangan egois hanya ingin sukses sendiri, tetapi kita harus bersama-sama mensukseskan negeri kita ini, masyarakat kita ini secara bersama-sama. Kita sukses, orang lain juga sukses. Itu pesan saya kepada anak muda.